Selamat datang dan selamat pagi, siang, sore ya. Kayak rumah makan sebelah. Jadi gue di sini nggak usah kenalin gue lagi ya. Gue siapa? Astagfirullahaladzim, kasar. Batu banget nih orang. Siapa yang nggak kenal lucu? Ya mungkin ada sih beberapa yang di sana yang nggak ikutin tren gue. Mungkin dia nggak tahu ya. Jadi di sini adalah segmen terbaru ya guys ya, dari seadanya. Lu tanya dong nama segmennya apa? Iya kan ya gua kira kan lu langsung gitu loh. Gimana sih ini penontonnya? Kita ini apa? Coba kasih tahu. Gitu. Kita ini. Oke. Ini di belakang kamera ini ada netizen kayak kampret pokoknya. Jadi nama segmennya ini adalah Kata Bayam ya guys ya. Kata Bayam nih. Tolol nih. Ini keluar dari brief yang tadi kita omongin siang-siang. Kayaknya brief kita nggak Kata Bayam. Harus apa? Kata Bayam. Apa Kata Bayam? Kita kayak itu nggak di brief aja. Ya tanya lah. Kalau gue nyebutin Kata Bayam, di situ kalian semua harus ngomong, ya tanya lah. Pengen lu jadi sang orang gila kayak lagi nonton ini nih segmen Kata Bayam ya. Jadi di sini gue bakal ngebahas berita-berita yang lagi hype ya guys ya. Bukan hype bis, tapi ini lebih ke hype ya, lagi trending di TikTok, di mancanegara mungkin ini beritanya ya guys ya. Jadi di sini gue bakal ngebahas berita-berita terpanas guys ya. Berita apa? Apa? Ya kan lu yang bawa, mas tahu gue Cok. Oke. Berita pertama ini ada seatlet. Ada seorang atlet ya guys ya, berantem sama dua muda-mudi di minimarket ya guys ya. Atlet apaan tuh? Atlet apa ya? Jiu-jitsu ya kalau nggak salah. Oh, lu tanya lah. Oh ya salah ya. Ya sabar kan lagi dibaca beritanya ya. Oh iya. Jadi di sini ada atlet MMA. Tahu nggak lu MMA apaan? Apa? Makan nasi. Blok. Bukan makan asik, cok. MMA itu ada mix material. Martial Siapa, Cok? Mix martial art. Mix martial art. Iya. Martial ya, baca Mas. Ya, oke. Itu yang bernama Rudy Agustian alias Rudy Golden Boy. Benar. Rudy Golden Boy, benar. Lu baca di mana tuh? Berita, cok. Baca berita, Bayam baca berita, Cok. Ya harusnya kan mau nggak mau bos. Ini kan kerjaan juga jadinya. Kita harus baca-baca beritanya guys ya. Di sini tertulis Rudy Golden Boy viral lagi. Kini adu jotos dengan dua pemuda di minimarket. Dan ternyata setelah gua telusuri video ini, dua pemuda ini adalah jagoan di STM suatu apa ya? Suatu STM. Oh iya. Suatu STM. Di suatu adalah sekolah pokoknya STM dia gue nggak tahu. Gue bacanya yang benar beritanya. Ya pokoknya ini yang gue telaah ternyata dia berantem sama artis-artis sekolah yang isinya cuma tawuran ya guys ya. Jadi isinya cuma tawuran, ternyata 2 lawan 1 guys di dalam video. Ntar lo bakal lihat nih, ada di sini nih video amatirnya. Rudy Golden Boy melawan 2 pemuda STM ya guys ya. Hahaha. Jadi di sini katanya Bang Rudy dia marah karena dia diselak sama 2 pemuda ini. Dan yang sebenarnya harus dipukulin sama Bang Rudy itu bukan 2 pemudanya. Jadi siapa? Tapi kasirnya. Kasirnya salah apa, Cok? Ya kan kasir kan udah tahu dia nyelak. Di dua pemuda ini nih. Ya, udah tahu nyelakan sih. Ya kan enggak, ya yang bikin kesel kan yang nyelak. Yang masa yang dipukul kasirnya kan lucu. Iya, ini kan bukan salah 2 pemudanya sebenarnya. Kayaknya ya, kita kan nggak tahu. Lu yang bawain berita gimana sih? Bisa berasumsi, Cok. Ya gue sih bikin asumsi sendiri.
Ya nggak boleh. Oh, nggak Kita berita kata Bayern nih harus Oke. dengan Sesuai dengan berita. Jadi gini. Jadi tadi gue udah riset di beritanya. Jadi Bang Rudi ini marah karena antriannya diselak. Karena Bang Rudi lagi ngejar waktu. Dia habis mana ya? Dia ada habis tanding juga kalau nggak salah di suatu pertandingan lah, masa di Oh, iya. suatu hari tanpa sengaja. Oh, Kan iya. gimana sih, bener Wak? sih bener. maaf ya. Bisik banget netizen nih gambar-gambarin ya Bang. Jadi dua pemuda ini juga kecot ya guys ya. Karena Bang Rudi udah marah-marah. Karena dia kan terburu-buru. Sama, jadi kita udah terburu-buru pengen boker. Misalkan, ya. Orang-orang di jalan pada kayak buset deh, lama-lama banget naik motor. Ya. Kita keburu berak di jok motor, ya kan? Daripada kita nyuci motor plus kita ngucakin sempak kita yang banyak tai, ya kan? Mendingan ngapain? Kita berantemin. Benar. Gue di sini setuju sama Bang Rudi. Buat apa tangan dibuat sama Tuhan? Kalau nggak dipakai buat baku hantam. Ya kan harusnya kan bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Kan begininya kan yang kita garis besarkan ya. Kita garis bawahi. Iya, garis kan salah. Kita garis bawahi Bang Rudi buru-buru. Gue setuju. Kalau Bang Rudi buru-buru. Kan iya. Maksudnya setuju buru-buru gimana sih? Jadi karena buru-buru. Nah, dia diselak makanya dia berantem dah tuh diberantemin. Nah, ternyata pemicu awalnya dari salah satu dua pemuda ini ada yang nendang Bang Rudi duluan. Nah, dari situ Bang Rudi mungkin ya namanya fitur sabar kan ada kalanya ya, fitur sabar itu disingkirkan dulu. Fitur sabar. Ya. Enggak. Kalau misalnya nih gue di posisi Bang Rudi, ada bocah STM. Tiba-tiba nyala kan. Aku bacot dah nih. Nah, lu dilakukan hal yang sama. Kalau lu harus ngapain? Ups, kalau gue sih gue lemparin Kinder Joy. Gila. Jadi dia lagi depan kasir gitu ya. Iya, Kita join. gue lemparin Kinder Joy. Gitu kan maksud gue. Maksud gue jangan bawel dah orang-orang gitu ya. Maksud gue apa susahnya? Lu ngantri ini gitu. Emang susah ya ngantri? Dia tinggal nungguin gitu. Ya kecuali lu ngantri nungguin ATM lah. Kalau rame kadang bete juga sih gua. Kadang gue suka posting tuh di Instagram gua kalau ATM rame. Lagi orang-orang apa sih kan ngambil duit? Gue tanya, emang lu doang ngambil duit? Gue juga butuh duit, makanya gua ambil. Kok jadi duit sih? Kan kita bahas ini Bang Rudi. Iya kan ini yang dibahas antrian bukan duitnya. Maksud gua orang-orang ngapain pada ngambil duit gitu? Nah, Ngapain? Ya butuh duit lah. Ya sama gue juga butuh duit makanya gue ambil gitu kan. Udah, gak perlu protes. Udah lanjut dah berita apa gitu deh. Ini berita udah selesai apa enggak nih? Oh ya selesai dulu. Ya udah begitu doang sih. Ya tadi, ya kapan gue ngomong kayak gitu? Oh, Kesel. oh iya. Gue sebagai netizen kesel. Maaf. Jadi, usut punya usut. Enggak. Gue ngomong apa nih? Ini ngasal nih gue. Usut punya usut nih ngasal gue. Ngasal gue. Jadi kasusnya ini akhirnya dilaporin lah. Entah sama siapa yang ngelaporin, kayaknya Bang Rudin yang ngelaporin. Jadi si dua pemuda ini bikin klarifikasi lah, ya. Yang dimana di situ dia nggak tahu kayak gimana, dia kayaknya ya gimana ya kalau kamu lihat sendiri video klarifikasinya ada di sini. Lu nggak tahu, udah itu aja. Tahu gua lanjutannya. Apa? Katanya sih di ring 2 lawan 1. Oh, 2 lawan 1 di ring. Isunya. Masih isu berarti. Masih isu, tapi kalau bener kayaknya gue beli tiketnya Bang Rudi dah gue pinggiran gue Bang Rudi pasti. Cinta pertikaian. Pertikaian. Apa itu pertikaian ya? Jadi gitu guys. Jadi ada berita kedua lagi nih kita. Ini adalah berita paling hot guys ya. Hot apa tuh? Makan es krim. Enak banget loh. Makan. Jadi berita-berita kali ini ada yang namanya ini bisa dibilang apa ini? Salah satu influencer lah ya. Influencer ya? Kan katanya influencer gitu ya. Kalau influencer kan kita harus menginfluence orang. Bukan harus maksudnya influencer itu adalah orang yang
menginfluenskan. Goblok. Orang yang di-influence itu adalah penonton kita. Nih, misalkan gue kayak lu nih. Lu dengerin gue ngomong. Bacain berita tolol nih misalkan. Kan gimana caranya gue harus menginfluence gue? Gue menginfluence gue. Gue iya. Cukup yang kemarin lah masalah bumi-bumi itu. Oke. Gue menginfluence gue lagi. Ijan susah, cuy. Iya sih benar. Nggak apa-apa gue punya itu nggak apa-apa. Gitu. Ya gimana caranya kan kalau seorang influencer itu harus menginfluence penontonnya. Bener dong? Bener. Setuju ya? Setuju. Soal ini. Iya. Apakah dia bisa disebut influencer? Bisa lah. Loh. Emang apa? Loh, dia kan di akun sosial medianya punya banyak pengikut. Kan Oh. berani lagi. Berarti banyak yang ngikutin dia. Ngikutin konten-kontennya dia. Serem juga ya. Kok serem sih? Serem. Ya kan begitu ya. Lu lihat lensa, Jo. Jangan lihat gua. Oh iya. sorry. Kok kesel juga nih lama-lama? Gua Apa bacain- sih acara? Ini gue bacain tagline-nya ya. Ini pelan-pelan nih, jangan marah-marah mulu Oh nih. iya, gak boleh marah-marah ya. Usai heboh video es krim, kini Oklin-Via jilat lidah adiknya. Ini sebenarnya orang yang anjing sih. Gue udah capek banget. Ya gue nggak peduli itu adek lu kayak tuh orang gila di pinggir jalan kayak. Ya gue nggak peduli. Yang gue permasalahan kenapa lu harus jilat lidah seseorang gitu. Ya meskipun itu adek lu, maksud gue. Ya. Ya apa kayak bisa dijilat gitu, kayak apa lah. Tai aja lu jilat. Tai aja lu jilat. Kenapa lu harus jilat lidah adek lu sendiri gitu. Gitu. Jadi ini gak usah di... Tapi lu udah nonton ya? Apanya? Itu kan videonya kan ada. Video Masih makan ada? es krimnya. Iya. Enak gue ngeliatnya. Kok enak? Enak aja lah. Ah bener ya. Oh iya enak. Maksud gue, nih. Di berita tulis belakangan terus menjadi sorotan publik lantaran kontennya yang dianggap vulgar. Benar, gue setuju nih sama yang nulis berita. Setuju gue. Belum lama ini sebuah video yang viral di media sosial menunjukkan Oklin-Via tengah makan es krim. Dalam video itu, video apa? Video dia makan es krim, oke? Bukan video yang aneh-aneh itu. Oklin-Via yang menggunakan hijab memeragakan adegan makan es krim di dekat alat vital pria. Oh. Jadi kayak ya dia menyontohkan gerak ya guys ya. Tahu Yang seks dolar kuning kita. oh iya. Ini bisa ditit gitu ya. Iya bisa nanti. Bisa ditit gitu. Iya. Ya istilah kasarnya Kok campur lebih kasar Cok. oh lebih kasarnya. Ya itu. Kalau misalkan nggak ada yang ya itu adalah sama dengan istilah Capek nyetik Oh, iya. Cok. gitu ya. Nah, tak sampai di situ saja kata berita. Sampai kapan tuh berarti? Nggak tahu nih beritanya kan Oh. kita terusin dulu bacanya ya. Oh iya. Ini jangan banyak ngomong nih. Belakangan muncul lagi video dirinya dengan adiknya Anggi. Nah, banyak siapa nih Anggi banyak nih. Juga kembali membuat publik geram Oh, dengan oke. wanita tersebut. Tanda seru tuh ya drumnya. Marah. Oh, Garis pemarah. miring sih di sini. Garis miring tegas. Terus garis miring di bold tulisannya yuk lanjut scroll aplikasi lengkap ini berikut ini. Oh, salah. Jangan buat gue marah. Gitu ya. Pokoknya nih dalam berita nih yang gue baca ini. Dalam video itu awalnya Oklin sempat membuat video bersama adiknya di sebuah ruangan. Awalnya Oklin-Via yang memegang ponsel terlihat mengarahkan kamera ponsel itu mendekati. Mendekat ke mana? Kita nggak tahu. Kita terusin. Mendekat. Oke. Adik Oklin-Via, Anggi yang ada di sebelahnya. Anjir. Dan menggunakan hijab terlihat menjulurkan lidahnya. Ini gitu. Berarti Sudah kan dipastikan dia anjing. pakai hijab nih yang jadi masalah. Itu maksud gua. Terus tadi gua sedikit ngeliat di mana? Namanya? Gimana? Gak tahu lah gue. Di TikTok. Tadi ada Dr. Richard ya yang
skincare itu iya, yang dia manggil Habib Jindan segala macam. Ya, Iya. namanya Dokter Richard kan. Ya dokter Richard, bener Iya. Richard. Di situ ditanya sama Dokter Richard si Oklin Lihat lensa gue pukul nih. Oh iya, maaf. Kesel banget gue. Sorry. Sorry ya teman-teman saya permisi sekalian ini. Jadi Dokter Richard itu nanya ke Oklin, sebenarnya kamu pakai hijab ini emang kemauan dari diri kamu apa? Hijab ini adalah sebuah aksesoris buat kamu. Nungguin kan? Wah, marah gue. No. Tolol banget, astaga. Gimana netizen gak marah-marah, Cok? Terus Oklin dengan santai dengan jawab, oh iya soalnya aku disuruh mama. Karena mama nggak mau ngeliat aku terlalu vulgar. Wah. Marah gak kita? Marah gue. Marah. Mendingan pakai kerudung boleh. Maksud gue pakai baju jangan ketat-ketat lah. Gitu. Lu nge-gym pakai daster kayak. Lu pakai hordeng gitu. Dari mana? Maksud gue jangan ini segala apa meletet-meletet gitu maksud gue. Lah kan kita juga sebagai cowok-cowok ambi gue deh. Jadinya Kita sebagai cowok. iya kita juga sebagai cowok juga kita nggak munafik mata kita ya kalau mau buat ngeliat yang nonjol-nonjol gitu. Dilihat. Dilihat apa? Gak dilihat rugi. Itu. Ya kan maksudnya Kok ya kita nggak munafik lah sebagai laki ya. Kita demen ngeliat kayak gitu. Nonjol-nonjol. Kayak polisi tidur. Nonjol kan dia. Apanya? Polisi tidur. Oh, polisi tidur ya? Tanggulan. Oh, tanggulan. Tanggulan kan nonjol juga deh di jalan. Jangan samain badan lu itu kalau pakai kerudung kayak tanggulan ya. Lama-lama jadi listrik motor. Ya ini bukan buat Oklin aja sih gue ngomong kayak gini, tapi ini buat semua ya, semua pemirsa yang nonton. Prisa. Untuk semua pemirsa yang nonton Kata Bayem ya, pengen cowok. Aku pengen cowok. Mau itu cowok. Oh iya, mau itu cowok, mau itu cewek. Cowok sih. Please banget kalau pakai baju jangan meletet-meletet gitu. Kitanya rada gimana ya? Pengen ngebilangin kitanya juga mikir kita bukan orang bener gitu ya. Jangan sampai Ustadz gue bawain ke depan mata lu gitu maksudnya. Bapak Ustadz lihatnya Oklin. Gitu. Kita lanjut ke berita yang terakhir ya guys ya. Ini kayak berita penutupan sekaligus acara ini terakhir kalinya di mana. Jadi ya. Baru juga bikin. Jadi langsung berakhir. Karena kita di sini, aduh ini berita yang paling hype banget ini. Super hype. Apa tuh? Ini tentang kita semua yang berkecimpung di dunia apa ya? Dunia digital. Bumi kali apa gitu. Di bumi digital gitu. Jadi ada apa disebut ya? Buku juga kelamaan sih. Heran gua durasi, Cok. Oh iya. Disebutnya apa nih? Perpres ya? Perpres Ya, konten kreator. Perpres jurnalisme berkualitas. Itu yang lagi dibahas belakangan ini. Jadi sih singkatnya sih yang tadi udah gue tulis poin-poin yang bisa gue bahas di sini. Jadi kita sebagai konten kreator ini gimana ya? Jadi orang miskin lagi, kita bakal balik lagi jadi orang miskin. Lagi kayaknya kita masih miskin deh masa. Udahlah miskin mau cari cuan susah. Oh iya benar. Dibuat susah. Kita lupa kita baru garap ini ya selama 2 bulan gitu ya. Jadi poin-poin yang pertama, layak nggak layaknya sebuah konten ditentukan oleh Dewan Pers. Isinya ya kurang lebih nih. Ini kan isinya. Ada kan undang-undangnya kan ada. Kan? Ada undang-undang yang terbitnya gitu. Ini poin-poin yang gue mau gue bahas aja sih sebenarnya. Dan gak kelamaan juga durasinya. Oh
iya. gitu. Boleh. Jadi gue nggak tahu nih sebelum ini tayang, kalau ini misalkan ini disahkan, bisa jadi nih konten ini nggak bakal tayang. Gitu sebenarnya. Karena berita kita busuk ya. Iya, apalagi kita membawa berita-berita yang sebenarnya gimana ya, pembawaan gue juga goblok gitu misalnya. Gue sadar kalau gue bodoh gitu maksudnya. Tapi kan kita kan yang kita sampaikan kan informasi juga. Sama bener, informasi bener. Kita gini, berdasarkan berita yang ada ya guys ya, gitu. Apakah konten ini layak untuk tayang? Nggak tahu. Pokoknya kita coba kali ya. Kita coba dulu ya. Ya sebelum lah ini kan Iya, bakal jadi. langsung poinnya durasi ini. Iya. Oh, iya, oke. Kesal banget gue mau wakilin netizen nih yang kesal sama lu. Yang kedua ada kesepakatan bagi hasil itu diatur dengan satu perusahaan pers atau kelompok lainnya. Kelompok-kelompok pers ya. Jadi Dewan Pers Perusahaan ya, perusahaan. Perusahaan sih. Iya. Ya Dewan Pers tapi kan itu kan ada perusahaan yang pasti ada kan ada lembaga ininya, lembaga yang besar ya. Ya lembaga. Oh ya lembaga. Gitu. Gimana sih? Media besar. Sorry. Iya media besar kan di bawah Dewan Pers. Iya. Bener. Gimana sih yang mau berita? Gue kesel banget ya. Ketahuan dia ya. Tadi gue udah nelaah 18 menit gue tonton video. Masa nggak ada yang gue telaah sih? Jadi intinya apa? Ada intinya aja udah. Biar cepet nih. Oke. Marah-marah mulu netizen anjing. Iya gimana coba. Ya intinya sih ini kacau. Apakah seadanya bakal lanjut channel seadanya atau tidak? Itu nanti ditentukan kepada yang di atas. Oh iya. Apa siapa yang di atas? Ada teman kita Andre. Lagi tidur. Bisa jadi Andre yang sahin ya kan, kita kadang tahu. Ya, kita tunggu aja hasilnya gimana. Tapi sih pengennya kita semua sebagai konten kreator ini dirembukin lagi sih. Jangan tiba-tiba disahin dan ambigu juga isinya. Jadi merugikan kita lah gitu. Ya, Tapi bisa dibilang tujuannya baik, Ya. tapi merugikan semua konten kreator. All of us. Bisa jadi nantinya Google dan YouTube bakal cabut dari Indonesia dan kita semua yang main YouTube udah nggak bakal dapat uang lagi. Terus kita ngapain? Ya kita pindah semua ke Malang, kita Kenapa Malang, Cok? yang pertama kita udah nggak peduli sama bumi. Kayak kita harus peduli sama bumi. Maaf, Pemerintah kan ngatur bumi jatuhnya. Pandawara gitu. Oh. Sebenarnya ngatur bumi itu Pandawara. Jadi kita semua pada intinya ya, lu nonton Kata Bayam ini, pesan yang ingin gue sampaikan ada satu. Kita harus bantu Pandawara menyelamatkan bumi ini. Oke? Respect Pandawara. Kalau bisa, gue diundang bersihin sampah. Masa ya? Pengen gue. Kalau lu ikut lu yang dibersihin ya? Ngerinya gue jadi sampah. Tiba-tiba ngambang. Diangkat ternyata gue. Oke? Sekian untuk berita-berita nggak penting ini. Ya, untuk penting gak sih? Kayaknya yang terakhir sih. Berita terakhir adalah berita paling penting. Kita kan baru mulai. Kita kan nggak tahu pendapat netizen yang lain gitu kan. Iya. Mana tahu Gitu. gitu. Ada yang mau ditanya. Ya mungkin ada yang tanya-tanya nanti kita dibalas di komen ya guys ya. Tunggu minggu depan kita cari-cari lagi ya berita-berita yang hot news gitu. Apakah kita bakal bahas berita kenapa Alex Bizer ngelempar botol oli ke Yunus Sasmita? Nanti kita bakal bahas itu di minggu depan mungkin ya. Oke. Dan saya dukung Yunus. Apa sih? Semangat Yunus. Respect abangku. Tapi dia akan menang. Dalam kurung Alex Bizer. Selamat malam dan selamat pagi, siang, sore. Ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.